Nah, Mina. Nah, Sudah pulang, Mbak? Sana, dasar! Tidak pernah bisa habis, berapapun yang kuinjak. Tadi kulihat sudah ada kecoa besar yang mulai masuk ke dalam lemari. Obat kecoa yang kau bawa dari kantormu itu tidak bisa kupakai. Aku tidak bisa yang menuangnya ke dalam wadah dan meminta kecoa-kecoa itu untuk meminumnya sendiri. Mbak, itu loh, sepertinya sudah waktunya untuk mengisi token listrik. Jangan sampai listrik mati sedangkan anakmu belajar. Obat emak juga habis. Tadi pagi adalah obat yang terakhir. Siang tadi sudah tidak ada lagi yang bisa kuberikan untuknya. Mbak, kenapa diam saja? Aku harus bilang apa, Nak? Ya apalah, secuil kalimat yang bisa menghilangkan pusing kepala aku mungkin. Bantu aku berpikir, Mbak. Kau pikir aku tidak pusing? 2 hari lagi seharusnya kau sudah punya uang. Pikirkan untuk 2 hari ini dulu. Mbak Betty! Mbak! Mbak, Iya, Jeng. Sebentar. Silakan masuk, Jeng. Lama kamu Duduk tuh. dulu, Jeng. Mau saya bikinkan Gak kopi usah. atau? Saya tuh kesini cuma mau ngomong sama Mbak Betty. Mau ngomong apa ya, Jeng? Udah seminggu ini saya kesini kok nggak pernah ada. Kamu itu kemana aja? Jeng. Saya kan sering lembur akhir-akhir ini. Kan buat kepentingan Jeng Lastri juga, toh. Alah, kamu itu loh jam segini kok udah ada di rumah. Gak mau cek hari ini. Dek Mina, tumben ada di rumah, Dek. Gak nyuci hari ini. Kalian berdua ini loh, malah nyantai-nyantai di rumah. Boleh cari sampingan apa gitu buat bayar utang ke Pak Bos. Saya itu capek loh tiap hari harus nagih ke sini. Gimana ya? Itu loh, Jeng. Saya belum ada uangnya. Tadi katanya lembur terus. Mesti duit lemburnya juga banyak toh. Apalagi kantor kerja Mbak Berti itu kan kantor yang bonafit. Nah, tapi kan saya cuma cleaning service, toh, Jeng. Belum lagi itu hasil dari ngojek. Masa masih kurang? Duit banyak begitu dikemanain aja? Buat beliin emak obat. Wiarti juga perlu uang untuk sekolah, Jeng. Wiarti? Itu orang Mbak Berti itu kan? Oh iya. Saya itu kemarin lihat dia lewat depan rumah Pak Bos. Cantik sekali loh dia itu. Sudah kelas berapa toh? Sudah lulus SMA, tinggal nunggu ijazah ini. Loh, kalau udah lulus SMA, duit buat apa lagi? Ya buat kuliah, toh, Jeng. Alah Mbak Berti ini loh aneh-aneh aja. Anak perempuan itu ya kalau udah lulus SMA, kawinkan saja. Yang penting dia itu bisa masak. Terus dia bisa ini, beres-beres rumah. Sama yang paling penting, dia bisa ngurus suami. Biar gak kayak sampean itu. Ngomongin perkara utang. Pak Bos saya itu lagi nyari istri loh. Maksudnya gimana ya, Jeng? Ya apa bisa Wiati jadi istri beliau? Itu bisa loh mengurangi hutang Mbak Betty. Loh, tapi kan istri Pak Bos sudah 5, toh, Jeng. Yang 2 itu sudah diceraikan. Bosan katanya. Hah? Memangnya bisa berkurang berapa ya, Jeng? Ya kalau Wiati jadi istri beliau, kira-kira bisa lah mengurangi hutang Mbak Betty sekitar 13 juta lah Mbak. Tapi utangnya 4 juta lagi gimana ya, Non ya? Gampang itu Mbak Yu. Gimana? Oh ya satu lagi, Mbak Betty itu jadi gak perlu lagi ngeluarin uang buat biaya kuliah Wiati. Gimana? Enak toh? Saya pikir-pikir dulu ya, Jeng. Ya jangan lama-lama
itu saya baru Janganlah, Jeng. Enggak, Kan saya nggak dulu, bisa, Jeng. nggak bisa. Saya perlu itu buat jaminan ke Pak Bos. Masa setiap saya kesini nggak pernah dapat apa-apa? Saya itu juga perlu uang dari Pak Bos. Gini aja, kalau Mbak Betty setuju sama rencana kita tadi, besok pagi-pagi Mbak Betty ke rumah saya kembalikan itu motornya. Langsung 13 juta lunas. Tinggal 4 juta loh, Mbak. Tinggal dikit lagi. Ya udah, mana itu kuncinya? Cepet dong kamu itu. Mana kuncinya? Masih di sini, Mbak. Masih dong, Dek. Sampaikan salam saya buat Piarti ya, Dek. Ya, Mana itu kuncinya? Jeng, janganlah, Enggak, Jeng. cepet mana kuncinya? Kamu itu loh lama banget. Masih untung kamu itu ya. Yang lagi kesini tuh saya loh. Bukan Bang Ojan. Saya itu sabar orangnya. Gak kayak Bang Satu itu. Bisa rusak semua ini. Prabuat Mbak Berti. Kayak rumahnya si Wakidi. Tahu toh rumahnya si Wakidi jadinya kayak gimana? Saya tuh orangnya solutif, Mbak. Sukanya ngasih solusi. Daripada mesti rusak sana, rusak sini. Kayak Bang Ojan itu. Ya sudah. Saya balik dulu ya. Jangan lama-lama mikirnya. Mbak, listrik mati. Cek dulu, nah. Ada yang konslet kali. Konslet bagaimana toh, Mbak? Kan tokennya belum diisi. Mbak nggak denger itu? Nah, listrik mati, nah. Iya, Mak. Sebentar ya. Bener kan? Tokennya habis. Iya, nah. Nah, aku mau ke WC, nah. Iya, Mak. Di pispot aja mestinya, Mak. Pecah. Aku tuh nggak tega ya, Mbak. Lihat emak sakitan kayak gitu. Sudah waktunya beli obat. Paling tidak obat penghilang rasa sakit. Apalagi kalau sedang pengen ke WC kayak gitu. Mungkin sebaiknya biarkan emak pipis dan di kasur. Punggungnya sudah lecet gara-gara terpal bekas panduknya aku taruh sebagai alas kasurnya. Jadi emak lebih memilih berjalan kesakitan daripada tidur beralas terpal yang penuh pipis dan Mestinya kita bisa belikan perlak yang lebih baik atau pampers. Tapi untuk beli obat saja tidak ada uang di tangan kita. Bagaimana bisa mungkin aku membeli barang-barang itu? Mina, Apa? kalau kita punya uang dan harus Apa sih, dengarkan Mbak? aku dulu. Kalau kita punya uang dan harus memilih, akan kau apakan uang itu, nah? Untuk kuliah Wiarti, untuk beli obat emak, atau membayar utang ke Jeng Lastri. Jangan kau beri aku harapan. Lantas kau banting aku ke tanah. Bukannya baik mempunyai harapan, nah? Aku mau semua bisa diatasi, Mbak. Tidak bisa. Kita harus memilih. Nah, Mina. Iya, Mak. Di kursi saja, nah. Panas di dalam. Udah, Mak. Di dalam saja ya. Tunggu sebentar ya. Jadi bagaimana, nah? Apa yang kau pilih? Jangan paksa aku untuk memilih, Mbak.